Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu untuk belajar sejarah. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah megalitikum. Kemarin kita sudah belajar tentang paleolitikum, mesolitikum, dan neolitikum. Kita juga sudah mempelajari mengenai hasil-hasil kebudayaan dari setiap zaman tersebut. Nah, kali ini akan Ibu bahas adalah megalitikum. Megalitikum tersebut kalau dilihat dari katanya adalah mega yang berarti besar, sehingga definisi dari megalitikum adalah kebudayaan yang menghasilkan benda-benda atau bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu besar dan masif, ya. Kebudayaan megalitikum ini muncul pada zaman batu baru atau neolitikum dan selanjutnya berlangsung terus hingga zaman logam, ya. Hasil terpenting dari kebudayaannya diantaranya ada menhir, punden berundak, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, serta arca. Hasil kebudayaan dari megalitikum biasanya dalam setiap ekskavasi biasanya ditemukan dengan alat dari zaman neolitikum maupun dari zaman logam. Zaman logam merupakan puncak perkembangan dari tradisi megalitikum. Nah, zaman megalitikum terbagi dua, ada megalitik tua dan ada megalitik muda. Megalitik tua pada tahap ini menghasilkan bangunan-bangunan seperti menhir, punden berundak, dan arca statis. Kebudayaan ini dibawa oleh orang-orang Proto-Melayu. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang Proto-Melayu, rutenya mana saja, berasal dari mana. Kita juga kemarin sudah membahas tentang Detro-Melayu, Negroid, Melanesoid, dan lain sebagainya. Nah, kebudayaan megalitikum dibawa oleh orang-orang Proto-Melayu. Berkembangnya pada saat neolitikum, ya, sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Kemudian ada zaman megalitikum muda, menghasilkan bangunan berupa kubur batu, dolmen, sarkofagus, serta arca. Budaya ini menyebar dan dibawa oleh orang-orang Detro-Melayu. Berkembang pada zaman logam atau zaman Perunggu sekitar 1000 sampai dengan 100 sebelum Masehi. Nah, yang pertama alat kebudayaan yang atau hasil kebudayaan yang akan Ibu sampaikan adalah punden berundak. Punden berundak ini kalau kita lihat, ya, lihat dari segi bangunannya, dari bentuknya. Punden berundak ini kenapa sih namanya punden berundak? Karena bentuknya berundak-undak atau dalam bahasa Indonesia disebut bertingkat-tingkat. Sehingga semakin ke atas biasanya semakin mengerucut atau semakin kecil. Nah, punden berundak ini adalah arsitektur asli bangsa kita atau bangsa Indonesia, sehingga kemudian ketika nanti Hindu-Buddha masuk, Islam masuk, arsitektur punden berundak ini masih dipakai untuk beberapa atau untuk tempat-tempat suci umat agama Hindu-Buddha dan juga umat Islam, ya. Nanti kan kita bahas di materi selanjutnya tentang akulturasi biasanya. Nah, ini punden berundak, ya, bangunan pemujaan roh nenek moyang yang tersusun bertingkat-tingkat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada masa megalitikum ini hasil-hasil kebudayaan yang ditemukan biasanya berkaitan dengan religius atau sudah mengenal pemujaan, ya. Kemudian ini dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berfungsi untuk menyimpan sesaji untuk roh nenek moyang. Jadi dolmen ini meja batu. Nah, sebenarnya selain dolmen, bentuk yang sama juga ada, hanya fungsinya ditambahkan, yaitu pandusa. Jadi di atasnya sesaji, di bawahnya untuk menyimpan jenazah, ya. Jadi bentuknya seperti dolmen, tapi fungsinya ditambahkan menjadi tempat menyimpan jenazah di bawahnya. Kemudian ini menhir, ya. Batu berbentuk tugu atau tugu berdiri merupakan sarana yang digunakan untuk menyembah roh nenek moyang. Menhir ini banyak ditemukan, ya, di Indonesia. Kemudian ketika nanti kita mengenal tulisan, kita mengenal yupa. Yupa itu bentuknya seperti menhir, hanya saja ada tulisan sehingga menjadi prasasti. Kemudian sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah wadah batu, wadah yang untuk menyimpan jenazah atau wadah pemakaman yang terbuat dari batu yang umumnya diletakkan di bawah tanah, meskipun beberapa ada yang diletakkan di bawah tanah. Jadi di dalamnya ini adalah jenazah. Biasanya ada batu besar, kemudian disimpan jenazahnya, kemudian nanti ditutup, ya. Bentuknya pun bermacam-macam, ya, untuk sarkofagus. Kemudian ada waruga. Nah, waruga ini adalah kuburan kuno yang berasal dari Minahasa yang terbuat dari bentuk kotak ataupun segitiga. Jadi di sini tersimpan jenazah-jenazah. Nah,
Itu adalah di antara hasil kebudayaan megalitikum. Sebenarnya masih banyak lagi hasil kebudayaan megalitikum. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan membahas tentang hasil kebudayaan zaman logam ya, baik itu perunggu ataupun besi ya. Sebenarnya zaman logam itu ada tembaga, perunggu dan besi. Cuman kita tidak memasuki zaman tembaga ya. Kita hanya memasuki masa perunggu dan zaman besi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.